Keluar tuh fitnah-fitnah di Jakarta, Andika nggak nafkain ini segala macam. Ah, gue udah itu tutup gara-gara telinga. itu. Yalah, ya gue gimana Kang? Gue ngidupin diri gue aja nggak cukup. Gimana gue mau ngidupin anak-anak gue gitu loh. Gue minta kerjaan apapun, jadi supir lo sekalipun gue nggak masalah. Jadi tukang pel di rumah gue nggak masalah. Sampai segitu? Udah lumpuh gue bener, udah nyerah. Gue masuk penjara, apa yang gue punya diambil gitu aja gitu kan. Hilang terus. Bla 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 bla, akhirnya saya keluar. Oke. Seneng dong, woi akhirnya gue bisa pulang nih jadi artis gue, woi udah bayangan macem-macem kan, artis banyak duit dong kata gue. Wah udah paling cetek mikirnya udah kemana-mana. Duit lah ya udah ya. Begitu bebas dari penjara, nyampe luar pintu gerbang di borgol Kang. Pindah ke Cipinang. Oh di Jakarta. Gue kalau mikir tuh gue mau ketawa. Halo, ketemu lagi sama saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Andika. Kangen band. Siap suhu. Gue tuh Suhu, bingung. suhu. Andika kangen band nggak apa-apa lo dibilang Andika kangen band, men. Ah terserah apa artis gue. Sebenarnya nama lu aslinya siapa, men? Andika Mahesa Setiawan. Mahesa. Iya. Mahesa tuh apa artinya, Ben? Mahesa itu kalau zaman yang Maha Esa. iya bukan. Bukan ya, bukan. Kan Mahesa. Oh, Mahesa. Jadi dulu itu ngasih namanya nggak pakai H. Oh, jadi Karena kan anak-anak Allah itu misalnya Andika pakai H gitu kan. Andika. Ini apa misalnya Lydia pakai Y gitu kan. Oh, Padahal kan iya, Lydia iya, pakai iya, I iya, gitu iya. ya. Itu sebenarnya yang ngasih nama orang. Kalau gue mah tetap aja Andika gitu kan. Andika Mahesa Setiawan. Setiawan diganti jadi Andika Kangen Band. Nah, among-amongnya banyak tuh. Tapi nggak ada ini kangen band harus marahin. Harus among-among diganti nama gue. Nah, ini salah satu temen gue, ini gue cerita ya. Ini salah satu temen gue yang dari zaman dulu rock and roll abis. Nggak pernah berubah. Dari dia susah sampai dia ada duit, sampai susah lagi, sampai ada duit lagi. Nggak pernah berubah, gini aja. Gue bingung, ini nggak move on apa gimana cerita. Jadi gini, Di. Jadi banyak yang minta lu juga di sini. Dan Siapa? alhamdulillah, thank you lu udah Loh, datang. sayang thank you. Thank you banget. Gua tuh ngerasa ya udah lama banget nggak ketemu gitu Iya, loh. iya, Mau ketemu susah juga kan. Iya. Pikir terakhir itu 15 tahun yang lalu lah. 15 ya? Gue bawa anak gua, bawa Harley, mau main tempat Kang Perdi kan. Begitu depan rumah gue ngeliat anjing tuh gede. Waduh, balik gua bilang. Gue bilang sama dia orang kan, waduh bala ini gue bilang. Gede bener nggak taunya anjingnya lembut. Baru Padahal cerita lu tadi kan. Anjing mainan, tapi gede memang. Gede banget, Dia takut gua. Dari situ udah tuh lu ngilang nggak? Ngilang. Kan? Karena akhirnya abis dari situ masuk penjara. Nah gini Dik, lu tuh gue pengen tahu. Siap. Andika Kangen Band itu tadinya siapa sih sebenarnya? Dia tuh siapa? Anak orang kaya, anak musisi kah? Apa gitu? Siapa sih seorang Andika? Kalau ini Mahesa agak itu. panjang nih, 5 hari nih kita. Nggak apa-apa, nanti kita tayanginnya part 1, 2, 3, 4, 5. Gua itu anak seorang petani. Terus bapak kebetulan dari mbah tuh petani. Petani, beneran Petani, terus jadi supir Pertamina, diangkat dari petani karena zaman dulu kan orang yang bisa nyupir bisa kehitung tuh kan. Di mana nih? Di Lampung. Lampung, oke. Jadi kakek gue itu supir. Tadinya petani, karena dia bisa nyupir, dipanggil lah di Pertamina bisa nyupir gitu. Oke. Ketika dia bisa nyupir, nularin lah ke orang tua gua. Oke. Jadi orang tua gua supir juga. Supir, oke. Nah, jadi kerja sama orang dulu kan supir tuh bisa ngitung lah, yang bisa nyetir nggak kayak anak Iya, zaman sekarang iya. SMP. Pokoknya sesuatu lah kalau bisa Anak yang punya pajak aja bawanya Rubicon gitu kan. Iya. Kalau sekarang enak gitu loh. Kalau zaman dulu itu susah. Yang bisa oke. nyupir tuh bisa ngatur lah sampai orang tua itu zaman dulu tuh orang lebih daripada milih sekolah lebih baik bisa nyupir. Karena kalau bisa nyupir positif bisa kerja. Oke. Ya kan di pabrik-pabrik kalau di kampung kan gitu. Oke, langsung diterima ya, lah pasti langsung ya. diterima Langsung karena bisa nyetir. Betul. Akhirnya orang tua itu diwarisin bisa nyupir juga. Akhirnya nyupir antar jemput sayuran orang tua itu. Oke. Cuman Bukan kalau petani. musisi nggak ada keluarga dari musisi. Cuman hobi aja dengerin musik, ngeband juga hobi. Berarti lu waktu dulu yang cukup lah. Keluarga cukup lah ya? Enggak juga. Nggak cukup. Karena gua ngerasa nggak cukup, makanya gua berhenti sekolah pada saat itu kan. Lu berhenti sekolah kelas berapa? Kelas 5, kelas 6. Kelas 6 SD? Ya, kelas 6 SD gua berhenti akhirnya. Sempat lulus dong berarti? Enggak, belum. Jadi Gue ini bandel kan, jadi gue itu berhentinya gara-gara mukul orang malah. SD udah mukul orang? Iya, udah mukul orang. Wah. Bukan dari SD lagi, dari kelas 3 udah mukulin orang. Gue gitu, bandel banget. Makanya ngeliat gue sekarang nggak mungkin lah Andika gitu kan. Ya gue bandel dulunya gitu loh.
Jadi yang lucunya gue dipecat itu gara-gara gue keluar akhirnya dipecat itu enak juga ceritanya. Berantem sama siapa? Sama laki. Wow, agak takut orang. Berantem sama cepet. Wajar, gila nih kan berantemnya perempuan gitu. Jadi dulu ada kakak kelas nggak naik badan gede kan cewek. Gue pukul akhirnya gue dipecat. Begitu gue dipecat gue ngeliat kan, ini nggak bisa lanjut ke depan. Karena gue pikir ekonomi keluarga gue tidak mencukupi. Terus dulunya juga setengah-setengah ya buat sekolahnya. Nggak niat gitu loh. Karena gue udah bisa ngamen, dapat duit. Udah bisa main? Udah. SD itu udah bisa main gitar? Udah ngamen-ngamen. Jadi dulu itu kalau sekarang apa sih? Kalau zaman sekarang itu ada fair, apa ulang tahun ini fair. Kalau dulu kan zaman gue pameran namanya. Iya pameran. Jadi gue ngamen di pameran-pameran itu. Digebukin orang-orang banyak, pengamen nggak izin, ternyata ada komunitas gitu kan. Gue juga pernah, benar-benar itu. Ngalamin itu. Jadi gue rasa untuk apa gue sekolah gitu loh. Karena pemerintah nggak akan nafkahin orang tua gue. Berarti lu dari SD lu nggak sekolah? Ya. Udah. Waktu itu lu jadi ngamen. Ngamen, dagang koran, apa kayak gitu. Tiba-tiba ketemu Dodi. Iya. Kalau Dodi emang bener-bener keluarga kecukupan kalau Dodi. Oh, Dodi cukup. Dodi itu kaya enggak, miskin juga enggak. Orang tuanya cukup utuh. lah ya, cukup. Kalau gua kan emang broken. Nah, lu kok bisa ketemu sedangkan lu ini Dodi orang biasa tapi bermain? Nah, karena Dodi ini kebetulan di kelas gua. Dan rumah juga deketan. Takut lagi sama lu? Ya itu salah satu. Preman. Pre orang gak makan. Terus. Ya ketemu Dodi. Nah, Dodi ini ngeband, gua ini malah jadi bodyguard kan. Bodyguardnya Dodi? Bodyguardnya Dodi. Jadi kalau di Lampung itu dulu ya, maksudnya bukan sekarang ya. Jadi nggak salah paham nih orang Lampung. Dulu itu, zaman kita orang masih SMP gitu, di orang SMP itu mereka latihan pulang sendalnya hilang. Di Lampung sedanger itu. Sebegitunya ya? Sedanger itu. Kalau dulu kan belum ada motor lah, sekarang kan lumrah. Kehilangan motor, lumrah. Kalau dulu itu sendal itu hilang. Jadi gua, karena Dodi ini ngeband, gua suka. Kenapa? Gua lihat, orang ngeband kok bocah cantik-cantik kata gua. Zaman dulu kan ngeband, dirubung-rubungin cewek lah ya kan. Saya juga bingung kalau gitu. Terus akhirnya gua ikut tuh Kang, ikut jadi pengikut. Pikir gua pengikut ngeband, bukan jagain sendal gua Kang. Oh, jagain sendal. Jangan sendal mereka sampai mereka habis biar nggak hilang sendal mereka gitu loh. Gua lakuin gitu loh ya. Sudah ikut hari demi hari, bertahun-tahun mereka tuh ngeband gua ikut. Jadi lu bukan bikin band sama dia, malah jadi ngejagain. Kalau zaman sekarang kru kali ya, atau bodyguard gitu loh. Jadi lama kelamaan lulus lah mereka ini sampai SMA berpuluh-puluh tahun itu. Nah, Dodi ini kan ganti vokalis nggak ada yang tahu lagunya. Misalnya gue akrab nih sama Kang Ferdi. Yang tahu sehari-hari bikin lagu itu cuman gua. Betul. Karena kita bestie. Udah tahu lagi ya. Begitu manggung sakit nih, Dodi itu vokalis. Yang suaranya sakit, Dodi. Nggak bisa nyanyi lagi. Jadi Dodi itu dulu megang gitar sambil nyanyi. Ya. Akhirnya gua lah suruh nyanyi. Pas gua nyanyi kok suka gitu orang sampai sekarang gitu loh. Kayaknya lu deh yang cocok gitu. Jadi gara-gara nyerepin. Iya. Oh ya itu juga nyerepin si Dodi itu nyanyi Kang. Ini penonton. Gue tuh sampai belakang pakai hoodie. Malu Kang ya gua bukan nyanyi, nggak pernah nyanyi karena apal doang gitu loh lagunya. Ya lu bikin sehari-hari sama dia pasti apal lah ya. Cengkok-cengkok gak bisa segala macam. Gue juga bingung. Iya apa rezeki Tuhan. Bayangan gue tuh cuma satu. Ini bakalan jadi tenang aja. Ini mulai orang suka, pasti kita main di kafe gitu loh. Nanti kalau di kafe kan kita target kafe lah ya. Iya, target cuma kafe doang. Pada saat itu kafe Lampung masih bisa kehitung lah. Di mall-mall itu kan ada kafenya. Paling kita nanti kalau tenar, kita nyanyi di situ ngeliat orang gitu kan. Kapan nih kita kayak gitu Gak tinggi-tinggi ya. Cuma kafe aja dulu. Sama sekali. Enak ya jadi orang itu. Banyak yang nonton, banyak yang nyanyi, kasih duit lagi. Dulu kan zaman gue 500 itu gede Kang. Iya. Namanya di kampung. Orang kita ngerokok join-joinan, satu batang tuh 6 orang ganti-gantian. Iya. Saya pernah join-joinan gitu, tau orang ikutan. Yang gak kenal ikut juga. Dan mulut-mulut kan. Terus itu yang gue lakuin. Tiba-tiba, ya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Kok Tuhan ngasihnya lebih, alhamdulillah. Jadi pas waktu lu bikin itu, akhirnya Dodi kan ngeliat lu banyak sambutannya bagus. Ya, alhamdulillah. Lu juga nyanyinya bagus. Dia langsung, lu jadi vokalis gue gitu? Iya. Langsung kayak gitu iya. Karena Dodi yang gue lihat pada saat itu sudah gak mau ngeband. Dodi ini udah jadi guru Risma karena dia frustasi juga band itu tidak tidak menopang dia untuk ini buat keren-kerenan depan cewek aja dulu sih. Gitu nggak ada cita-cita kita mau jadi artis ataupun manggung di kafe gitu loh. Yang penting ngeband. Kalau di kampung itu zaman dulu orang ngeband cewek pada anak band gitu. Berarti cuma sebatas itu. Sama Dodi bondingnya banyak dong ya. Maksudnya perjalanan akan pernah Dodi bisa lepas sama Dodi ya. Karena gue itu sampai mau ninju Kang.
Sampai berantem tuh gue tinju nih orang. Sama Begitu ketemu, Dodi. mana nangis berdua. Iya. Mana nangis gue, ya sudahlah. Emang lu brother gue, emang lu saudara gue. Gitu loh. Iya. Sampai segitu, Gue makanya tahu anak ini baik hatinya. perpecahan kangen band terus gabung lagi itu, gue udah gak mau. Gue gak mau. Tapi gue pikir ketemu lagi ngeliat teman-teman udah sorry ya, maksudnya teman-teman udah bener-bener susah. Iya. Basis gue di Gojek. Terus si Tama udah ngontrak, udah lumpuh lah, rumah-rumah yang mereka punya tuh lumpuh. Termasuk Dodi juga lumpuh. Gue pikir nih saatnya lah, untuk apa lagi? Kita umur juga mikir kan, untuk apa sih bermusuhan dah? Akhirnya gue yang tadinya nge-host di sebuah stasiun TV, akhirnya gue ngundurin diri. Kebetulan abis, mau dilanjutin kontraknya, gue nggak mau balik ngeband. Dan itu pas momennya. Gue pikir ya alhamdulillah sekarang mereka udah beli rumah lagi, beli mobil lagi gitu. Alhamdulillah kayak gitu Kang. Lu pas masuk nih, diterima label waktu itu kok Aheng cerita sama gue. Benar. Katanya udah nyebar tuh ya. Dia Ya, udah nyebar, kemana-mana. akhirnya dicari lagi untuk dapet. Itu sempet lagi di penjara apa gimana lo? Nah ini gue ceritain, sebenarnya begitu rekaman, gue tuh nggak tahu Kang kalau lagu itu kemana-mana. Oke, Sampai ini belum Bali, rekaman sampai nih? Jakarta. Iya, rekaman di apa? Demo. Iya, tapi belum di label ya? Belum. Oke, terus? Jadi rekaman pakai kaset pita. Direkam zaman dulu ada Walkman lah atau yang pencet 2 record kan. Anjing, merah sama hitam gitu. Nah, itu kan dipencet itu kok enak juga. Jadi kaset itu gua kasih untuk misalnya temen ulang tahun nih. Putarin lah kata gue juga bilang ini suara gua. Padahal kan bukan suara kita ya kan. Pura-pura padahal suara Dodi. Oke. Gitu tiba-tiba berubahlah digital ke isip kan. Iya. Berubah jadi CD, akhirnya kita orang coba-coba untuk bikin demo. Ternyata habis bikin demo itu berkembang, lagu ini kemana-mana Kang. Belum rekaman nih? Belum, ke kota-kota Wah, lain. gila. Sampai ada 7 kota kayaknya yang ngaku kangen band. Ngaku kangen band. Nah di Lala abis rekaman 2 lagu itu gue ketangkep kan kasus narkoba pada saat Jadi itu. belum rekaman ya, lu ketangkap? Ketangkep. Oke. Jadi orang nih banyak yang ngaku ini band dari Jogja, dari Surabaya, dari Solo, dari Bengkulu, wah, macam-macam dari Medan gitu. Oke. Makanya dulu kangen band itu video klipnya nggak ada, video klipnya gajah. Iya. Kayak di Lampung orang motor cross gitu. Iya, Panggillah kami ini band hantu. Di mana lah band hantu ini ketemu? Nah, alhamdulillah yang nemu kok Aing itu. Baik. Akhirnya lu ditebus. Nah, bukan ditebus maksudnya Ari Tasman pada saat itu almarhum Kang Ari Tasman itu jemput. Saya nggak tahu karena saya di dalam penjara kan ya. Perjalanan itu nggak tahu Dodi seperti apa mereka di luar sana. Mereka datang ke penjara, ngobrol sama pegawai sipil, sama kepalanya lah. Bla 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 bla. Akhirnya saya keluar. Oke. Seneng dong, woi akhirnya gue bisa pulang nih jadi artis gue, woi udah bayangan macem-macem kan. Jaga artis. Gue jadi artis nih kata gue. Jadi artis. Kita jadi artis kata Dodi kan, tenang aja kita jadi, berarti banyak duit dong kata gue. Wah, udah paling cetek tuh ya. Mikirnya udah kemana-mana. Duit lah ya udah ya. Begitu bebas dari penjara, nyampe luar pintu gerbang diborgol Kang. Ini dibawa kemana? Ternyata pindah penjara doang Kang. Oh, belum bebas. Pindah ke Jakarta belum bebas. Gue Wah. pikir ditebus ya kan. Wah, PHP itu. tebus enak nih kata gue kan. Woi, bebas udah ngengkeng-ngengkeng, temen udah nangis-nangis kan. Woi Dik, lo jadi artis. Woi, satu kamar itu kan. Woi, lu jangan lupa. kemana lu? Pindah ke Cipinang. Oh, di Jakarta. Gue kalau mikir tuh gue mau ketawa. Ya namanya bahagia. Jadi orang ribuan tukang dada-dada sore nih. Dada-dada gue. Gue selamat Dik, bebas gitu. Gue satu penjara itu isinya 3.000. Ngucapin selamat. Udah. Begitu Pindah. keluar gerbang, set nyampe depan. Maaf Mas Andika, kenapa? Tangannya diborgol. Macam-macam penjara nih kata gue pikir bebas ya kan jadi artis. Lanjut Kang. Jadi Lanjut, Cipinang. dalam perjalanan itu sebelum ke Cipinang ternyata gue ini ditaruh di hotel. Oke. Seumur hidup gue belum pernah naik pesawat. Baru kali itu. Baru kali itu. Dan di dalam itu gue teriak-teriak Kang. Wah, takut. Waduh. Orang pengen ngomong, woi berisik amat. Segala macam lah. Namanya kita belum terkenal. Ya Allah. Terus. Woi dusun amat sih ini nih. Sampai muntah-muntah kan gue. Ya Belum Allah. pernah naik pesawat kan. Iya. Tahun berapa? 2004, 2005 lah itu. Iya, itu. Muntah-muntah gue segala macam kan. Begitu turun, baru dilepas borgolnya. Dibawalah sama Koaing itu ke Hotel. Blackboard. Blackboard dulu. Blackboard. Ke Blackboard, langsung itu Kang, ditembak suruh nyanyi. Hah? Gue bilang nyanyi apa nih? Nyanyi langsung 10 lagu. Waduh, gue bilang, nah hitungan jam. Serius? Iya, hitungan 3 jam. Itu cuma dikasih peluang kita cuma 3 jam. Lu nyanyi lagu itu 3 jam 10 3 jam, lagu. 10 lagu. 9. Satunya ditutup Dodi.
Pastor. 9 lagu. Waduh, gue Jadi bilang. lu one take oke dong? Ya karena gue masuk dalam penjara kan gue bilang dong, kasih kesempatan gue untuk sholat dulu, tobat kan emang di dalam udah tobat kan. Alhamdulillah. Gue sholat sebentar, gue gasak Kang 9 lagu itu, selesai. 3 jam itu. Jadi masih ada, Sama baking-bakingnya semua. ya masih ada itu waktu 45 menit untuk gue makan Gila baru. 2 jam. Gue Ya sikat. enggak lah 1,5 jam lah sama sholat. Ya. Begitu gue sikat, pikir gue taruh di hotel nih. Kan samping itu hotel kebetulan. Andika pakaian yang di hotel tadi, habis mandi diberesin pakaiannya. Emang kemana? Ya kamu masuk penjara lagi. Nah, atau mau masuk lagi akhirnya lanjut ke Cipinang. Berapa lama lagi setelah itu? 3 bulan deh, 3 bulan, Akhirnya 2 bulanan gitu. Akhirnya keluar. Nah, begitu keluar kan lu tahu dong. Ya. Lu jadi booming dan Ya. luar biasa. Gimana lu sama teman-teman lu menghadapi itu? Kaget kan? Karena ketika kami orang besar, temen itu malah banyak kan. Bukan mereka. Ketika kita punya uang ada teman-teman baru nih. Ya, biasa. Standar. Tergiur gua. Wah, lu mau coba ini nggak? Narkoba ini. Nah, itu berapa lama sampai lu waktu itu kan lu kalau nggak salah ada naik masuk penjara lagi ya. Sampai ke masuk penjara lagi berapa lama lu mengalami yang kesuksesan itu? Gua tuh sukses 2 tahun, dipuja-puja orang 2 tahun, terus dijeda lagi. Gara-gara narkoba Masuk itu. lagi. Yang kedua, Ya karena gue pikir, narkoba kan? iya gue pikir, gue nggak pernah ngerasain apa orang yang pakai. Gimana mau pakai itu, kita aja nggak kebeli dulu. Iya, Jajan lah, gue punya uang, nggak ada urusan. Beli banyak-banyak kata gue. Jadi gara-gara coba-coba atau gengsi ya? Waktu itu. Coba-coba menggengsi. Temu orang tuh gue tuh paling nggak bisaan. Misalnya disodorin minum. Nih narkoba, mau nggak? Enggak lah. Wah nggak ngormatin lo berarti. Gue tuh lebih nggak enak, nggak gaul nih. Kalau Gua saya nggak bisa, mau tapi saya malah nolak. Bisa, coba lu nawarin gele, coba nawarin ke gua. Kang, Cimeng. Oh sorry, gue nyuntik. Wah, di atas itu ternyata. Jadi kan kabur Bagi deh. dong, gue bilang bagi yang itu aja. Jadi gitu ya Pak? Ya, sampai segitunya. Dan itu gila nggak si pemasukan lu pada saat 2 tahun itu? Kaget lah gue nangis. Ya kalau zaman dulu tuh orang tua ngomong nangis darah lah mungkin gue. Orang tua lu beliin apa? Nggak ada yang gue beliin apa-apa. Kenapa lu nggak beliin apa-apa? Ya gue lupa. Jadi dari situ lu meledak sendiri. Sama Orang sekali. tua lu nggak ngerasain apa-apa. Oh, oke. Ya paling ngerasain beli ciki, beli permen lah buat hari-hari. di restoran kayak Beli gitu. ini dong. Ya udahlah, beli sabun. Beli ini dong. Itu sebatas itu doang. Nggak ada yang gue beliin apa-apa. Padahal duit itu banyak. Banyak. Oke. Satu-satunya orang mungkin megang eman gue pada saat itu. Ya, emang percaya. Dan gue sama sekali memang nggak, jangan lagi ibu, adek segala macam, lupa mau narkoba. Jadi duit itu buat narkoba aja kan. Oke. Gila gue. Setelah itu lu di penjara berapa lama? Itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Begitu keluar lagi, masih jaya lagi nggak lo? Jaya lagi. Oh jaya lagi. Jaya lagi, alhamdulillah. Berapa tahun lagi? Iya. Berapa 1 lama? tahun ngejalanin karena PB, jalanin ini nggak sampai 1 tahun, 8 bulan. 8 bulan. Bebas. Panggung banyak lagi. Panggung banyak lagi, mulai ngeracunin kok personil gua. Wah, lo nggak tahu ini barang enak gua bilang. Masih pakai. Nambah parah Kang di penjara. Iya sih. Bebas kan? Di penjara Nggak ada yang juga- larang, di bebas penjara dong, tuh ada jual? bebas. Jual tapi kan nggak terbuka ya. 1-2 pasti ngerti lah, nggak mungkin lah. Bisa bayar sipir juga ya? Gila ya. Udah, semau-mau udah. Oke. Gua tularin lah bebas itu, gua makin parah Kang. Pakai semua? Di dalam tuh pakai. Gua Nggak, Ben? keluar. Oh ben nggak, cuman Iji yang gua tawarin. Oh, oke. Jadi gua, Iji, Tama make nih. Make. Kalau Dodi nggak, Dodi nggak? Bebek satunya. Keracun nih 4 orang udah punya server sendiri gua. Iya. Ji, kata gua jajal nih inek. Kata gua, bawa naik kelas dari sabu, ganja, naik kelas, naik inek. Wah, gua kasih tuh Kang, nggak 1. Orang kan percobaan setengah tangki lah, ini nggak langsung 2 gua kasih. Datanglah ceweknya Kang, dari Lampung, dari Palembang lah, si Doi itu. Nih Ji, kata gua, tes. Kata gua. Iya dia rusaknya dari gua. Oke. Dan yang gua sayangin tuh Iji tuh rusak gara-gara gua sebenarnya. Oke. Ketangkap lah terakhir itu yang Ketangkep lagi? Ketangkep Setelah berapa berdua. lama bebas? oh itu nggak nyampe 2 tahun, malah 1 tahun itu 1 ketangkap tahun lagi. ketangkep lagi. Iya. Itu berapa tahun ketangkepnya? Itu ketangkap Di sama penjaranya? Iji 1 tahun juga. 1 tahun. 1 1 tahun tahun sama juga. Iji? 1 tahun tapi rehat. Oh, Beda 1 kan, bukan tahun di penjara. Iya. 1 tahun, ya 1 tahun tapi direhab di BNN. Nah akhirnya dari semua itu, nah itu buat gue berubah. Begitu gue berdua Iji. Kenapa? Ya gue akhirnya di dalam itu gara-gara nggak bisa makan berantem sama Iji. Yang tadinya bener-bener bestie. Karena udah mikirin perut sendiri-sendiri Kang. Oke. Karena pada saat itu keadaan kita bener-bener susah. Makanya gue kalau ceritain ini sedih juga sama Iji gitu loh.
Iji hampir sekarang mana? sepupulan. Ada pemain keyboard gua. Oh kan. ada. Itu bestie gua karena dia itu kalau manggung berdua sama gua terus sekamar, mau nggak mau keracunan kan. Iya. Gitu loh ya, dia akhirnya lambat laun ngejalanin dalam ya, lama-lama buntu ya kan. Oke. Kalau udah buntu gawat ini urusannya. Pas tuh keluar lagi. Jaya lagi. Jaya lagi alhamdulillah. Jaya lagi. Jaya terus? lagi. Oh iya. Begitu jaya, gua ada trouble juga kan. Trouble sama keluarga, akhirnya gua ngundurin diri itu. Oh ngundurin dia sempet ya? Ya, begitu bebas, gua minta kertas buat pernyataan, gua minta di orang tanda tangan semua. Kenapa Dan Pak lu ngundurin diri? karena gua ngerasa gini Kang, kasihan Kangen Men ya. Oh. Rusaknya cuma gara-gara itu terus. Oh. Misalnya Tor 48 titik, Oke. 37 titik, itu gagal itu nggak pernah sampai selesai Tor itu Kang. 37 titik, nggak pernah selesai. Paling udah jalanin 12, sisanya masuk penjara. Dapat lagi tur bebas 48 titik, baru jalanin 8 titik, 40-nya sisa masuk penjara. Itu jadi rusak. Oke. Akhirnya gue berpikir gimana caranya, gue ngundurin diri, lo orang cari vokalis baru deh. Dan gue ternyata mandang, wah tinggal di Jakarta itu kejam bagi gue. Oke. Gitu. Jadi lu balik. Ya, gue balik. Mutusin Dan balik, dia gue ngundurin dapat diri balik. vokalis baru nggak? Dapat, Vokalis baru ada. ada. Lu jalan sendiri. Enggak jalan sendiri. Enggak, lu maksudnya lu balik Lampung. Balik Lampung, bener-bener gak mau ngeband. Tapi duit udah. masih banyak. Masih ada lah. Sekitar 300 jutaan lah. Masih ada lah. Masih ada stok. Oke. Pikir gue cukup lah, namanya di Cukup. Lampung biaya. Kecil. Beli apa kecil itu mah nggak, masih 300 juta ini cukup untuk gua apa pesangon lah kalau Iya. orang zaman dulu kerja di kantor dipecat dapat pesangon gitu. Udah gua cabut bawa duit 300 juta ini gua rasa cukup, udah gua balik. Terus? Alhamdulillah 2 tahun di Lampung habis malah duit itu nggak jadi apa-apa. Abis bis. Bais sudah pokoknya, bahasa kita sama bais sudah. Terus? Gue bingung Kang, gua kerja di sawah, beli sawah, terus gua nanam padi sendiri. Ternyata gua baru tahu kalau padi itu panennya 3 bulan lebih. Iya. Begitu panen, dapatnya cuma 1.500.000, nggak masuk hitungan gua. Untuk pupuk segala macam, sementara anak gua banyak nih Kang. Nggak cukup. Wah, keluar tuh fitnah-fitnah di Jakarta, di nggak nafkain ini segala macam. Ah, gua udah Oh, itu tutup gara-gara telinga. itu. Iyalah. Ya gua gimana Kang? Gua ngidupin diri gua aja nggak cukup. Gimana gua mau ngidupin anak-anak gua gitu loh. Gak kepikiran gua gimana caranya mau ngasih ngirim sana sini, udah nggak cukup. Gua makan sendiri nggak cukup. Jadi beneran pada saat itu lu nggak bisa ngasih anak? Nggak bisa, lumpuh. Anak lu berapa? Anak gua 5. Anak kandung? Iya, Nggak bisa lu kasih waktu itu? sama sekali kan. Apa yang lu lakukan pada saat itu? Ya gua nangis. Gua bingung apa yang harus gua lakuin. Keluarlah apa medsos IG, Instagram itu. 2011, 2012. Tiba-tiba IG gue itu ngeliat-ngeliat, gue belum ngerti caranya nge-DM ini segala macam. Gue searching aja, ada ini, ada ini. Akhirnya gue DM Ruben. Onsu. Ya, gue bilang, Lu ngomong apa? Mak, gue bagi kerjaan sih, gue bilang, gue udah nyerah. Lu gimana sekarang Lam? Gue nyanyi deh. Enggak gitu. Gue minta kerjaan apapun, jadi supir lo sekalipun gue nggak masalah. Jadi tukang pel di rumah gue nggak masalah. Sampai segitu? Gue udah lumpuh, gue bener, udah nyerah. Gue pikir mundur dari entertain itu udah cukup gitu loh. Cukup lu punya modal lah. Iya, gue tuh bayang-bayangannya beda. Hati kecil gue bicara, Jakarta tuh kejam dik, lu nggak cocok tinggal di sana. Lu nggak cocok. Ya band itu baru keluar, lagi meledaknya, lagi megang duit miliar-miliaran, keluar lah. Ngentot sama Kangen Band. Dulu kan ada itu. Ada. Itu bikin gue drop. Oh lu kena mental? Kena mental. Terus naik lagi, netizen lah, segala macam. Sudahlah, mundur aja lah. Kejam nih Jakarta bagi gue udah. Oke. Gue masuk penjara, apa yang gue punya diambil gitu aja gitu kan. Hilang terus. Kangen Band jalan? Kangen jalan. Dan akhirnya gue nge-DM dia itu, gue suruh ke Jakarta, alhamdulillah. Bintang tamu ini, bintang tamu ini, bintang tamu ini, bintang tamu ini, percaya orang. Oh ternyata Andika itu gak seperti itu. Oke. Kepribadiannya aja berantakan. Kalau urusan kerjaan konsisten. Oke. Gue gak pernah seberantakan hidup gue kalau urusan kerja, walaupun gue mabok parah, gue paksain nyanyi. Oh, lu komit lah ya? Ya. Sampai mata gue merah, gue gondrongin tutup muka. Itu kan ada tujuan itu. Mata gue Sebenarnya bentet. mata lu Ya, gitu. mata gue bentet kan dilihat orang, wah gawat ini kalau ketahuan kan. Iya. Jadi gue kedepanin semua. Biar orang gak ngeliat. Jadi gue ngeliatnya dari dalam aja nih. Kelihatan nih. Dari gue kelihatan, mereka gak kelihatan mata gue itu ngapain. Oke, Padahal oke. merah kan. Oke. Kadang-kadang Ngerti, sembab ngerti. kayak gini kan. Ngerti, gue ngerti. Jadi gue ngerubah itu, akhirnya gue DM. Gue rasa, gue udah siap nih. Gue udah berubah. Gue bisa nih ngelewatin narkoba. Karena 2 tahun ini gue sama sekali gak make. Gak kenal narkoba. Akhirnya gue nge-DM dia, berangkat, bintang tamu, dipercayalah. Akhirnya sama TV tetangga ini, pegang sebuah program. Oh, malah jadi Ya, house. 2 tahun Host. ya.
Berjalan terus Alhamdulillah bisa ngidupin. Nah, pas pada saat ngidupin lagi, baru lu bisa kasih anak lu. baru bisa. Berarti kasih dong anak Ya, lu semua. dikit. Iya, Akhirnya bukit. Ya mulai juga gua. Oke. Udah sekarang, wah di mana ini? Iya. Ini mana gitu. Oke. Pada saat itu, lu kan kangen band sempet hilang. Ya, sama Betul. sekali. Iya. Hilang 2012 pokoknya gue ninggalin kangen band lo. Kangen bandnya juga lumpuh pada saat itu. Lumpuh. Sebenarnya nggak lumpuh sih. Kurang lah. Ya, nge-brandingnya kurang lah karena mereka ngebentuk vokalis baru dan itu yang dinyanyiin lagu gue juga yang gue nyanyiin. Seharusnya kalau mereka mau Dodi aja padahal. Ya. Seharusnya kalau mereka mau kayak gitu jangan nyanyi lagu gua. Oke, baru aja ya. Buat lagu baru, nge-branding baru dong. Ya sama-sama lumpuh, nggak tahu lumpuhnya itu kenapa gue juga nggak tahu kan. Itu kan penilaian masyarakat. Lu nggak nyanyi waktu itu? Nggak. Solo? Nggak, sekali. Enggak, sama sekali. Oke, pada saat itu banyak cerita tentang lu. Banyak cerita tentang... Oke, di balik cerita ini semua, tapi kan lu ada nikah. Ya. Iya kan, kalau nggak Ya. salah. Berapa kali nikah? Gue pertama kali nikah tuh sama Bunga. Habis dari Bunga itu gue pisah frustasi. Kenal sama Anggi. Oke. Nikah sama Anggi, bubar juga. Akhirnya nikah sama Caca. Caca bubar juga. Dan sampai sekarang nggak mau lagi gue. Jadi 3 nih ya. Dari 3 ini 5. Ya. Nah, mereka itu, tapi sekarang hubungannya baik. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sampai sekarang komunikasi baik. Ya kayak apa, beli ciki misalnya anak udah bisa ngasih sekarang. Udah bisa ngasih. Beli permen udah bisa ngasih. Oke. Pak, kok setruk, Pak? Gitu ya. Amin. Dagang maksudnya. Nah, itu yang masih gue bingung. Pada saat lo nggak punya uang, tapi kan lo menikah itu kan biaya lagi, Pak. Ya. Tapi orang kan pandangannya beda sama gua. Orang nggak pernah tahu kalau gua itu nggak punya uang. Oh. Mereka akan berkaca gua ini artis. Gitu kan. Pasti banyak uang gitu loh. Ternyata persepsi mereka salah gitu loh. Makanya pisau ternyata buntu nih gitu. Oke. Ya mungkin ya. Pada saat gitu itu. loh. Ya pada saat itu. Karena gua sama Bunga itu emang bener kacau gua. Gua sayang sama anak gua ya. Kalau ini papa rock and roll lah. Ya. Sebajing-bajingan gua, sebangsat-bangsatnya gua sayang sama anak gua gitu. Ya, gue Pada saat lihat itu, ya. cerita lo di beberapa YouTube ada yang lo sampai nangis ketemu Ya. anak lo. Jadi gua pisah sama Bunga itu bukan kemauan orang-orang gitu, emang keputusan kita berdua. Lo nggak punya uang pada saat itu, anak lo ini ada tuntutan segala macam. Lo nggak ketemu dong? Kabur gua. Lo nggak kangen sama anak lo? Kangen cuman pendem aja. Jadi mantaunya lewat Facebook. Dulu kan belum ada Sedih banget. medsos Instagram. Jadi ngeliat pertumbuhan tuh dari jauh, netes, air mata tutup lagi. Apa yang gua harus perbuat sih gitu loh. Bahkan dia aja nggak tahu sama gua. Tahuin tuh baru-baru sekarang. Ya Allah. Semenjak dia dewasa kan, tahunya juga. Karena gua juga mau nunjukin, munculin gua rasa dia juga malu pada saat itu. Jadi gua juga nggak mau ngejudge dia nanti di sekolahan, bahaya kan, namanya kan anak-anak. Momen Remaja kapan berarti lu tahu, mereka tahu lu semua? Ketemu Kirana itu berapa tahun sih, Loy? Udah 2 tahun ini ya? 2 tahun ini baru ketemu. Gimana ketemu prosesnya? Ya ngerasa udah siap sih, ngerasa udah settle. Lu ngomong sama siap, ibunya? Gua bangun komunikasi sama si Bunga. Bung, gini. Ya gini gimana? Kebetulan Kirana juga bentar lagi ulang tahun. Iya. Anak gue tuh bentar lagi ulang tahun. Bentar lagi nih? Ya. Oke. Akhirnya berangkat gua ke Bangka Belitung. Dia tuh tinggalnya di Bangka Belitung sana. Oke. Berangkat ke sana ngasih surprise, ya itu udah tangis-tangisan akhirnya. Oh, Dia baru tahu gue orang tuanya, karena Bunga juga udah nikah lagi kan. Yang begitu dia nikah lagi tuh yang tahu orang tua dia tuh sangkain ayahnya ya papanya yang sekarang. Iya, ngerti gue ngerti. Gitu. Dan dia baru sadar dikasih tahu gue nih ayah kandungnya, ya tangis-tangisan lah. Ya mau nggak mau ini harus dikasih tahu kan, mungkin sama Bunga juga kan komunikasinya bagus, dia baik gitu. Hampir sekarang Nggak pernah ngekat sih sebenarnya untuk ketemu anak. Cuman kan gue secara pribadi kan, gue mikir gimana gue mau ke Bangka Belitung pakai Ya, lu duit ngambil itu. duit, iya, Gue aja makan susah gitu kan, gitu. Dan semua 5-5-nya sekarang deket terus kita minta. Ya alhamdulillah, yang satu masuk pondok pesantren, gue nggak mau ganggu kehidupan dia sih Kang. Maksudnya mereka ini kan udah punya suami masing-masing nih. Ya. Ya Jadi tapi kan anak kan nggak ada bekas. Ya, gue nggak mau juga ganggu kehidupan ngubungin Iya, mereka gitu. iya. Gue lebih ngubungin ke gurunya gitu. Tapi dia kontak langsung sama lu anytime kan? Anytime bisa kontak lu. Gue nggak berani untuk ini nanti sangkain apa lagi kan. Gue jatuhnya pelakor nih gitu. Jadi gue di balik layar aja. Oke, gitu. oke. Pokoknya dia butuh apa lu ada itu. Ya, insya Allah gitu. Alhamdulillah. Ya, bagi situ sih.
Gue pikir Yang penting- sudah lah gitu. Betul itu. Mau apa lagi sih Kang? Ya kan? Iya betul. Kemarin nyumput-nyumput pengen ketemu karena nggak punya uang. Iya. Sekarang punya uang ya mulailah muncul dikit tipis-tipis. Iya, ya kan, iya, gitu. iya. Udah memberanikan diri. Kalau dulu gue nggak berani nampilin diri karena gue tahu ini terlalu berat bagi mereka. Kalau mereka nerima, wah ternyata bapak lu kawin cerai itu gawat. Kalau kita ini kawin cerai udah biasa dengan nikah kawin cerai udah biasa karena laki Kang. Iya. Tapi kalau perempuan kan kasihan. Iya betul. Denger itu kan, wah lu cerai udah nikahin nanti kan dicerai ngasihan amat. Nah, itu gue nggak mau. Iya. Kasihan. Makanya gue lebih sekarang ini gue nggak nikah gue mikirnya panjang. Nantilah sabar. Gue lihat lu kalau serius gue nggak akan ninggalin gue. Kalau lu cuma sekedar main sekedar singgah santai masih banyak yang mau gue singgahin kan gitu. Iya. Ibaratnya karena gue dulu pernah ngomong ya ngapain cewek nolak laki-laki yang belum mapan. Karena kalau gue mapan juga gue juga milih bukan lu gitu loh. Iya kan? Nah terus pada saat itu sempet banyak juga yang ya sorry ya underestimate sama lu gitu Ya, ya. Banyak pasti. lu diledek-ledek lah, Pasti. apalah apa segala macem. Lu gimana? Pada Kalau saat gua- itu kena mental atau lu Kena mental itu di flashback obrolan gue tadi kan. Yang tadi. Gara-gara dibikinin lagu itu. ya. Begitu gue berangkat lagi ke Jakarta, gue udah siap mau diapain aja. Oh, Jadi gue udah ikhlas. lu udah- Gue siap. Kali ini mau diapain gue siap. Ini urusannya perut. Kalau urusannya periuk di rumah, gue tahan berantem kali ini. Gue di Lampung bandel kok, di kota orang gue nggak bandel. Gimana caranya? Bandelnya itu bandel kebel sekarang gitu loh, bukan bandel berantem. Gue berangkat ke Jakarta ini, Bismillahirrahmanirrahim, gue harus kebel. Berarti Kebel mau orang telinga, ngomong kebel. apa aja Wah. lu diem aja? Udah, berangkat lagi, udah kebel, biasa aja. Lu Dina ini ketawa gue. Karena gue bilang, begitu gue ngeliat, ada beberapa teman artis, yang gak seberapa juga wajahnya menurut gue, cuman jadi keset kok. Di acara stand up ataupun komedi, ataupun sebuah stasiun TV yang lucu-lucu. Dan mereka nggak tersinggung kok. Iya, Mereka iya, dapat duit loh. Iya. Kenapa gue nggak bisa? Betul. Ini di bawah Lu sampai gue segitu ya, grade-nya. sampai akhirnya Oh, mau sampai terusin jadi gua. profesional lo jadinya ya. Telepon Dik, callingan ini lo jadi keset. Jangan lagi jadi keset, diinjek-injek gue siap. Masuk acara ini. Oh Dik, lu ini sok tampan gini-gini. Lo gitu. Bodo Oh amat. makanya ada si babang tampan itu. Itu gara-gara Iya. dia. Bodo amat gue masuk. Gue dengerin aja ngina gue. Oh, gue jawab, senyum, ngelucuk balik, pulang kasih duit. Gue udah nggak peduli lagi, Kang. Lu mau ngina sekalipun gue nggak masalah. Yang penting jangan orang tua gue. Kalau orang tua gue bunuh loh. Karena Tuhan wakil gue di dunia ya cuman nyokap gue. Gue bunuh loh. Asli gue bunuh. Kalau nyokap gue Dina gue bunuh loh. Mau di lubang semut itu gue cecer, Kang. Cuman kalau orang-orang ngina gue ya biasa aja. Yang penting gue dapet duit. Gue udah ikhlas. Kemarin semut bilang sama gue saya dicari lu. Secari-carian jadinya. Nah, gue sempet denger lu katanya sampai pikulin padi apa segala iya. macam. Itu sebenar itu. Asli. Cerita itu. Asli. Itu pas pada saat susah dari kaya ya. Kalau Iya. dari susah ya udahlah kaya. Terus toto jatuh lagi sampai bisa begitu. 300 juta yang gue beliin sawah itu, akhirnya sawahnya gue jual, Kang. Malah gue jadi itu anak buah gue jadi ikut anak buah gue gantian. Astaga. Gue gadein ke dia, gue jadi manggul dia. Disiksa gue, Kang. Dibayarnya berapa Gue itu pakai hati lo ngerjain mereka. Begitu dia orang jadi bos gue disiksa. People change, man. Disiksa gue, Kang. 50.000 itu bisa 3 hari gue mikulin terus. Ya Allah. Itu gabah lo, Kang. Iya. Betul. Kalau beras udah bersih. Oke. Itu gabah, dalamnya ada berasnya. Beratnya, Kang. Minggul itu. Panas. Gua bahkan jalan itu kan galangan itu kan jalannya setapak, Kang. Iya. Di sawah itu bukan lebar ya maksudnya. Dan setapak, lu bayang nggak? Gua sambil manggul itu, Jauh tuh, Pak. gua pernah jatuh, Kang. Lu bayangin. Kalau masih keras masih enak diinjek. Kan kadang hujan. Iya. Lagi manggul hujan, kepleset, blok jatuh. Temen gua ketawa malah. Astaga. Tuh bayangin, Kang. Dari gua bosnya, gua jadi anak buahnya. Gua ikhlas, Kang. Gua nikmatin segala macam. Di situ lu Panas nyesel terus, ya? Nyokap lu dulu gak Ya pernah lu Allah. kasih apa-apa ya? Ya Allah, kok gue gini ya Allah gitu. Ya Tuhan gitu. Gue ini banyak gak bersyukur gitu. Intinya gue gak bersyukur. Gue sadarin itu. Nyokap Gua tau nggak gak lu bersyukur. susah lagi? Tahu. Dan gue nggak beli rumah di dekat nyokap. Jauh. Jadi dari rumah nyokap ke tempat gue tuh sejam. Supaya apa? Supaya gue gak mau dia tahu kesusahan gue. Karena kesalahan itu dari diri gue loh. Keluarga gue udah nyusun yang benar, rapi, gini. Setiap pernikahan itu gak pernah gue disetujuin orang tua gue. Gue nikah diem-diem. Toto ada acara, dengan gue ada acara. Dan dari situlah gue mulai kacau hidup gue.
Dan akhirnya gue pulang dengan keadaan lumpuh, gue malu, terbata-bata lagi mau pulang ke rumah nyokap kan malu gue akhirnya. Udah gue berdikari sendiri lah. Sampai gue bener-bener nanti tegak lagi, baru gue sadarin itu. Wah pahit bener. Hujan bawa ini dibentak-bentak, dihina-hina. Artis goblok ini masih bisa nggak lo ngangkat? Serius lu digituin sama anak buah lu? Artis tuh, lu lihat tuh kangen band vokalisnya baru, lu itu kuli sekarang, udah bukan artis sama kayak gitu. Artis nggak laku itu mana katanya? Gue di dalam gudang tuh cuma istirahat. Lu gitu di gudang beras. Digituin gimana, Pak? Gue awal-awal marah kan. Awal-awal marah, maksud lu apa? Gini. Pecat gue, nyari kerjaan lagi. Jodohnya gue, ngapain lah. Karena musuh terbesar dalam hidup gue itu bukan manusia ternyata. Diri sendiri kan. Oke. Gue mampu ngelawan itu. Jangan Dik, jangan dipukul Dik. Akhirnya jadi diam aja. Kalau lo pukul terus bahaya Dik. Lo akan lebih dari ini sengsaranya Dik. Lo masuk penjara udah nggak punya uang, nggak punya apa-apa, udah nggak punya harta. Lo bayangin lo di dalam gitu. Hati kecil gue. Jadi gue yang paling berat itu ternyata bukan musuh lawan ketemu lawan diri sendiri. Dan gue udah mampu itu. Oke. Sampai akhirnya lu ke Jakarta itu tadi ya? Berangkat lagi. Jadi ketemu orang, Babang tampan, alah nggak setampan itu, alah lu jelek lu ini, alah anjing. Itu aja. Udah ikhlas aja jalannya. Kenapa sih lu nggak ke gua aja waktu itu? Iya, selip ya. Lu ada aja. Ya suhunya di mana? Jadi bareng. Jadi kita bareng. Udah sampai segitu udah. Lu waktu itu udah nih. Ya ada lah, lu ada tapi ya gua tahu minor-minornya juga banyak. Jadi meledak lagi, Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gue seneng denger lu meledak lagi sekarang. Dan akhirnya lu balik lagi sama Kangen Band. Iya. Gimana ceritanya tuh? Gimana bisa meledak lagi? Gimana bisa balik lagi sama ini Kangen lucu. Kalau diceritain ini lucu. Jadi gue itu nggak kenal siapa Ucup. Oh, si Ucup. Ucup. Siapa sih Ucup? Bangun bikin acara Synchronize namanya. Oke. Tahun 2020 tuh. Ingat banget gue. Dia datang ke acara gue di Trans TV. Ya. Datang ke Trans TV, gue mau ngundang lo. Ngundang apa? Gue bilang karaoke. Oh, kenapa? Kasih berapa? 15 juta. Serius gue, karaoke? Iya. Dan gue gak tahu. Ya namanya karaoke, pikir gue cuma nyanyi-nyanyi dong. Sikat lah ya, sikat dong. Sikat ya, pikir gue. Langsung transfer itu, boleh juga nih gue bilang. Oke. Persiapan gue, tanggal sekian, masih jauh acaranya, oke. 10 lagu lah? Ya. Oke. Tiba-tiba Dodi juga diundang. Oh, karaoke juga? Dodi ini gak bawa apa-apa malah. Nggak bawa gitar? Nggak bawa gitar ya, karena kita nggak tahu di Synchronize itu acara apa, gue nggak ngerti. Kalaupun bawa mic pasti dia, karena taunya karaoke kan? Kalau gue bakalan tahu ya gue boleh ini, nanti lo bakalan berkaraoke sama Om Leo. Oh ya sudah, gue juga nggak tahu Om Leo itu siapa. Iya. Pada saat itu, 2019. Iya. Nggak tahu lah gue mereka nih, rombolan mereka ini siapa. Namanya gue suruh nyanyi, pikir gue kan. Mulai nih, gue makin dekat. Dot, kata gue, lu diundang ya? Iya karaokean ini paling bos lah. Ulang tahun kita nyanyi-nyanyi aja berdua. Oke. Begitu hari ya dikasih hotel kami nih. Masih bingung ya, nggak ada check sound. Kalau bakalan tahu manggung kan check sound dong. Iya. Udah di hotel. Di hotel. Yuk persiapan. Jalan gue mau Dodi. Dodi kaget ngeliat gue gemuk. Gue juga kaget ngeliat Dodi juga udah seger badannya kan. Nama-nama gede. Karena kami itu udah lama bertahun-tahun nggak ketemu, cuman komunikasinya lewat BlackBerry ataupun WhatsApp sekarang. Iya. Sama sekali nggak pernah ketemu, cuman balas-balasan WhatsApp. Apa komunikasi bagus. Iya. Tiba-tiba bingung kita, loh, ini panggung banyak artisnya kan, dan panggungnya banyak, ini ngapain kata Dodi? Iya. Ya nanti lo nyanyi di atas panggung, wah cup gila ini gue bilang. Mana karaoke-nya? Mana gue bingung Dodi, ya gue pakai gitar apa? Saya kayak mau nyari pemandu lahunnya. Akhirnya gue pinjem lah gitarnya Doci. Oke. Gitarnya Doci PW Gaskin kan. Iya. Cot, sini lu, gue pinjem gitar dulu. Pak Andika nih gila, Dodi ngoceh-ngoceh kan. Gila Andika nih ngajak ngeband kayak gini, nggak tahu gue kalau ngeband gini kan. Ya gue juga nggak tahu namanya karaoke. Iya. Nggak taunya acaranya besar di atas panggung udah disaksikan orang ribuan orang. Dan lu cuma pakai gitar doang? Nggak pakai gitar, cuman pakai mic disiapin suruh nyanyi karaoke. Musiknya? Playback kayak gitar. Oh iya. Apa nggak bingung? Lu berdua gue nih, lu Dodi. Iya. Gila ngeliat nonton, waduh. Gua ngeliat tuh Iwan Pales manggung. Wah Bang Iwan, gue bilang abis Bang Iwan persiapan ya Andika sama Dodi. Waduh, mati gue timpungin orang ini gue bilang. Gak ada alat segala macam. Ya terus. Mau ngapain? Oke. Ternyata dikasih mic, akhirnya gitar Icot karena Doci ini manggung. Akhirnya gue pinjem gitarnya Apoy. Apoy ada juga manggung di situ, Apoy Wali. Oke. Pinjem gitarnya naik berdua, pecah ternyata. Gue baru tahu kalau itu manggung. Gue denger. Sampai di depan itu, Kang, ini jujur ya, gue cerita nyata, itu nangis semua perempuan itu. Sampai laki-laki nangis semua ngeliat kami itu. Jadi gua nyanyi,
Heeh. Wow, tiba-tiba begitu gitar, Dodi muncul. Sama sekali nggak tahu, Dodi dimunculin. Neng pas ngelit, woi kayak terharu juga. Woi, Dodi ternyata. Balik lagi ceritanya. Oke. Cuman Terus, berdua terus. itu. Oke. Konsepnya karaoke. Gua ngeliat penonton itu abis sekitar nyanyi 4 lagu 5 lagu, suruh lanjut kita nggak bisa lanjut karena emang ada batas durasi kan. Iya, iya, iya. Udah turun dari situ bangun komunikasi lagi, udah bahaya. Udah, Terus? gimana caranya yuk balikan lagi. Tanya aja Andika. Andika tanya aja nih karena gua abis dari situ dipegang Ucup gua. Oke, oke. Di manajerin Ucup, direkrut segala macem. Gua kan ngargain juga kan. Iya. Ada Ucup ngumpulin juga nih kangen band. Dia juga yang ngumpulin nih. Tuh kayak batan Ucup tuh dikumpulin juga kangen band tuh dideketin satu-satu, diambil akhirnya digabungin lagi. Ya. Digabungin lagi. Kumpul lah kangen band jadi lagi sekarang. 2019 itu bangun komunikasi, 2020 pandemi. Tapi kita bikin karya di situ. Oh, malah itu ya. Bikin karya. Wah, mulai tuh. Di situ tapi anak-anak udah masih pada beruang, masih pada ini apa? Udah pada susah semua. Ambruk udah. Oke. Pokoknya kalau dibuka itu dompet isinya pati murah. Ya, kalau saya dompet nggak pas dibuka jadi peci, Pak. Udah bener-bener udah kosong belum. Jadi peci. Itu. Akhirnya kita gabung, bikin karya, trending. Ya itu Cinta Sampai Mati itu. Iya. Trending, dengarkanlah. Iya, tahu. Hiduplah engkau denganku dar. Di TikTok sebenarnya itu kan trendingnya. Nah, dari situ kan lu meledak Gitu lagi. trending, ya mulai itu. 20 titik, 15 Masya titik, Allah. sampai sekarang alhamdulillah hidup lagi kan. Masya 2 Allah. tahun ini, berjaya lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih dukungannya. Wah, itu. Teman-teman di rumah, makasih banget. Tapi kalau yang nggak tahu ya, sebenarnya gue bukan karena ada Andika. Andika itu rock and roll. Orangnya rock and roll. Ini dia di sela-sela syuting dia bilang, "Bang, saya kesana bang, tapi saya masih malam bang, masih ada di acara." Ya. Dikasih lihat temen lu difotoin, ada di acara, masih di acara. Gue bilang langsung, istirahat dulu deh. Karena gue pikir gini kan, ngejaga komunikasi itu dengan kejujuran, pasti orang nggak akan kecewa. Daripada tunggu, ternyata nggak datang. Gue nggak mau yang kayak gitu. Iya. Itu akan merusak komunikasi kita. Iya, betul. Ini Kang, gue di sini Kang. Kang, ini pesawatnya jam sekian. Kang, besok kita atur lagi. Kang, dia juga ngebebasin, terserah di waktu lu senggang sikat. Besok gue kosong, sikat. Dan iya gitu. Oke, gue tanggal segini, gue datang. Komit. Ya. Itu yang mungkin laki-laki ya. Ya. Kalau diomongin klise ya, kesannya, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Tapi itu benar. Benar, Pak. Bener. Jadi waktu gue dulu denger lu minor-minor itu, terus terang aja, gue pikir settingan, Pak. Enggak. Gue pikir itu settingan lu untuk, ya karena lu nya kan ketawa-tawa. Ya, bener. Ya, kalau gue sih sakit hati nih. Ternyata lu udah nerima aja gitu. Ya. Yang settingan dalam hidup gue itu cuma nikah aja. Emang pernah ada di setting? Settingan nikah, pacaran itu settingan. Jadi nikah sebenarnya nggak 3? Enggak. 1? Iya. Yang lain-lain nggak? Enggak. 1 tapi 5 anaknya? Ya. Bukan 1,5. Maksudnya kan orang di luar sana ngiring opininya gue banyak nih nikah berulang-ulang, padahal enggak. Oh, oke. Memang segitu yang gue sebutin tadi gitu loh. Oh, cuma 3 aja? Oh, itu yang lain-lain setting? Enggak, setting. Dibayar loh? Gue nikah itu cuman sama Bunga, sama Caca. 2? Yang lainnya settingan. Oh, alah. Kebablasan, nggak urung. Oh, Gitu. nyeting dong. Ya. Jadi kalau mau Nyeting nikah beneran, gitu. mau dikorek, kekorek sendiri ternyata gitu. Oh, gitu, Ya, Pak. jadi cinlok lah gitu. Cinlok, ya ampun. Jadi ya sudahlah, pikir gua namanya perjalanan kan. Perjalanan emang harus kayak gini dulu kan. Ya mudah-mudahan ada sisi baik dan buruk pasti ada itu. Tapi gua hari ini gimana gua bisa bicara dari gua jatuh terus bisa bangkit. Karena gua jatuhnya bukan sekali. Orang jatuh sekali nyerah. Gue berulang-ulang nih tergulung ombak. Iya. Sampai airnya udah nggak ada tuh. Nggak bisa lagi kura-kura itu ketemu air. Udah nggak bisa jalan. Ya. Ternyata masih ada kehidupan air nyiram gue lagi. Bawa ke tengah lagi. Alhamdulillah gitu. Berarti lu percaya ya, kalau Allah mau bikin sesuatu bisa terjadi ya? Percaya gue. Dan sekarang kalau kan banyak duit lagi lah, banyak rezeki lagi lah. Amin, alhamdulillah. Nyokap dilupain lagi? Nggak. Insya Allah udah bangun komunikasi baik lagi nih. Ya sebelum bulan puasa pada umroh nih. Gitu. Amin. Amin ya Allah. Udah tanggal 28 lah berangkat umroh. Alhamdulillah. Lu juga mulai nih. Iya, ikut lagi. Masya Ikut dulu lah. Mau cek ombak. Cek ya kan? ombak. Iya. Siapa tahu ada haji-haji bagus. Haji-haji bagus. Sampai sana cuma mau ngomong terima kasih aja ya Iya, kan. Alhamdulillah jawaban yang dulu pernah kesana. Gue tuh ngerasanya dulu umrohnya baiknya sekarang gitu. Dan sekarang gue mau ngucapin sampai ke sana terima kasih, doa-doa yang gue ucapin dulu ternyata dikabulin. Cuman memang guanya aja kurang bersyukur.
Kalau sekarang nih, Ya. ada orang susah. Ya. Lu tahu rasanya dong. Ya. Apa yang lu pikir tentang mereka? Lihat Apa yang lu bisa, yang mau lu lakukan dengan itu? sebenarnya orang susah saat ini beda sama orang susah dulu. Ya. Kan? Orang susah saat ini dibuat-buat. Iya, betul. Jadi kita mau bantu juga, kita pikirin dulu. Ya, Ini malah susah banyak yang dibuat- nge-DM kan, tolong dong gitu. Banyak kan? Bang, tolong nih, rumah mau ditarik, saya mau kontrak. Iya, Itu iya. sering. Nah, Iya, itu gue banyak. nggak mau Iya, bantuin. iya, bukan yang gitu. Maksud gue gini. Kita dulu punya teman. Ya, Lu willing nggak untuk membantu mereka? gue mau banget. Gitu. Ya, ibaratnya apa sih yang harus gue lakuin buat lo orang, ya nggak masalah. Ya. Baik buruknya mereka itu senior gue ataupun di bawah gue, ayo. Tapi yang di bawah lu banyaknya nggak gitu ya? Waduh, gini. Gue bingung nih. Pernah kejadian gitu, Pak? Wah, sering gue. Gue lagi ngobrol, ada yang selandung-selandung depan gue. Nggak ada permisi-permisinya. Itu artis baru? Ya, itulah bedanya artis dulu sama artis sekarang. Kalau artis dulu tuh masih bangun komunikasi dengan baik, etikanya masih dipakai. Kalau sekarang ini kan gara-gara jalur tol ini labas, jadi lewat-lewat aja. Karena gampang sekarang ya? Gue bukan nyebut musisi cover ya, enggak. Maksudnya ada yang cover, ada yang enggak. Gue lihat dari cover-cover naik nih. Mau nggak mau dia ngeluarin karya sendiri. Lu nggak pernah bergeming kayaknya kalau mau Iya, cover makanya sok itu. aja gitu. Biasa Santai-santai aja gitu. Terus? Ini gerobak-gerubuk. Gue ini aja mau orang misi. Oke. Kan itu apa sih? Adab. Nggak bayar gitu loh. Adab ya? Ngomong terima kasih, lu nih keren banget hari ini, lu nih ganteng banget hari ini. Iya. Itu kan nggak bayar gitu. Nyenengin orang. Nyenengin orang. Iya, nyenengin Dan hati itu orang. nggak bayar kan gitu. Iya, loh. iya, iya, Kenapa iya. itu nggak bisa dilakuin sama mereka gitu loh? Betul. Kang, di atas langit masih ada langit, gue bilang. Iya, betul, Untuk betul, apa lo? Hari ini lu naik, lu nggak bakalan tahu di entertain ini 3 tahun doang napas lu, udah nyemah lu bawa lagi. Betul. Karena muter terus generasi betul ini. banget, betul. Nah, ketika lu nanti di bawah ketemu gua naik lagi, gua ketawa lah ngeliat lu. Jadi gua udah pernah ngerasain di fase itu, jadi gua biasa-biasa aja sama orang. Ya itu. Oh nih keren nih, oh keren banget dia, gua gituin. Oh ini di bawah, janganlah gimana caranya, nih besok dia di atas lagi, gua lebih ke situ. Nggak peduli gua omongan orang. Ini masukan nih buat yang baru-baru ya. Ya, Untuk yang baru-baru, kita seneng ngelihat kalian sukses, kita seneng. seneng banget, ngedukung Tapi malah. ya adabnya maksudnya harga yang tua, Ya, yang etika lebih, tetap yang lebih dipakai duluan. Maksudnya dalam artian kita itu seneng ya ngelihat mereka. Ya, Tapi bukan gila hormat Enggak, kita itu enggak sebenarnya gila bukan gila hormat. hormat. Apa sih sebuah arti tegur sapa? Iya. Kalau misalnya, pernah ngeliat tapi nggak tahu namanya, nggak masalah. Apa arti sebuah nama, Kang? Tapi etika tetap terjaga kan, misi. Gua dari kapan pun sampai sekarang saya selalu menyapa orang. Ya. Jadi saya sapa terus. Sapa lu? Gitu. Bagaimana nggak? Ya, apa sih bedanya Jadi ya? dua kolektor Cuman kita. begini, cuman baik-baik aja. Iya. Senang menyenangkan hati orang tuh enak ya. Satu sama lain karena nggak bayar juga gitu loh, ngomongnya nggak bayar. Kalau ketemu gue tuh, woi Su, aduh, gue kayak tersajuk gitu. Tapi kan seneng ya hati ya. Suruh gua kalau Ngeliat ini, dia Bang. yang lagi panggungnya lagi banyak banget, tapi sama gue baik banget. Oh, satu label sebelum gua manggung, mereka manggung duluan gitu loh. Jadi apa bedanya yang gua rasain saat Berarti ini lu udah itu menutup benar. gua. Iya. Sebelum bener-bener gua ngerasain panggung, mereka udah ngerasain panggung besar, gua belum pernah ngerasain. Dan kami satu label sah-sah aja. Gua sampai sekarang mereka manggung ketemu, apa yang gua angkat, gua angkatin mic-nya. Tapi Gua nggak peduli ada orang percaya. Dik, lu gini-gini bodo amat. Nih gue ceritain, nih depan orangnya. Jadi dulu gue pernah datang, gue nggak tahu ada dia nih di depan, rambut lu masih acak-acakan, ya kan? Gondrong. Karena waktu itu gue nggak tahu, gue tuh nggak pernah ngikutin siapa yang lagi tren atau yang lagi ngetop. Lu pakai name tag besar, Ya, bener. lagi ngerokok aja cuek. Pas gue datang, lu gini, gue bilang, gue pikir depan itu ya. Ya. Tendanya elemen di mana? Oh sure, Gua anterin. dianterin sama lu. Gua anterin sampai lokasi. Terus diantar ini ya tangganya. Oh terima kasih ya. Kalau ada butuh apa-apa hubungin saya lagi ya. Nanti panggil saya aja, saya ada di depan. Oh iya. Taunya lu artis di situ Pak. Sorry ya men. Sama aja. Gua Wah, nggak tahu. Aneh. Terus udah gitu kita udah tahu sama tahu ya. Dia pernah bawain drumnya di lu ya. Ya. Betul ya. Bawa stick, drum, Karena kita ribet. harkes lah iya, gua bawain. ikut Gitar angkatin. segala macam ya. Wah gila Pak. Lu tuh Harkes segala luar macam. biasa. Itu pun bukan sekali, beberapa kali TV kalau ketemu elemen gue pasti gue bawain. Ya bukan elemen aja, maksudnya Iya, ada. musisi-musisi lain Iya. gue tuh yang kenal masih itu. Jadi menurut Silaturahmi. gua lu worth it untuk menjadi besar Pak. Karena lu orang besar Pak. Karena bangun komunikasi itu kalau orang lupa, kita kan dengan adanya bawah kan inget lagi, oh lu masih konsisten gitu loh. Karena sekarang Kang yang gue lihat itu orang nggak bisa ngelakuin itu.
Itu kan udah sebenarnya itu menjadi tradisi kita. Kenapa Timur. menjadi tradisi kita? Siapapun itu, kebaikan itu bukan invest harta menurut gua. Sekarang ini dirubah, kita harus invest kebaikan. Kalau kebaikan pasti diingat. Tapi kalau invest harta, hartanya habis sudah selesai kan. Jadi ada lagi yang ngomong, sukses itu bukan dilihat dari duitnya. Ya. Bukan dilihat dari mobil dan rumahnya. Seberapa banyak orang yang terbantu oleh dia. Itu sukses. Insya Allah gitu sih. Wah, Mamen, ini beneran. Gue sih seneng banget gue ngedenger lu begini lagi ya. Santai-santai aja. Lu hidup santai-santai ini. aja, Tenang gitu. itu mahal ternyata. Mamen. Sampai saat ini aja gua nggak tenang gitu kan. Punya uang nggak tenang. Sampai gua Buntu bilang, tenang. Lu gitu. kok kayak gak move on gitu. Begini terus, maksudnya gaya lu begini ya. Iya, bodoh amat. Cuma bedanya udah gak naik kayak gini Ngajakin lagi. dada. Oh iya, ya, dadah. Cuma, iya. Penonton Cuman, kan. halo, dadah. Halo. Cuman lo bedanya udah nggak dipolemin lagi. Itu kenapa nggak dipolemin lagi? Itu kan trademark lo tadi. Anak gua kan kena jet. Apa tuh? Oh, bapak lu kayak orang gila, rambutnya gondrong, nutupin muka gini. Ya emang harus jadi andika kepribadian yang baru susah emang. Oh, jadi anak Makanya lu gua yang bangun, ngomong? iya. Anak lu ngomong gimana? waktu itu? Ya teman-temannya Nah, ngecengin. terus dia ngomong cerita sama lu apa? Masa lu punya ayah kayak orang gila gitu kan? Mukanya nggak pernah kelihatan. Terus dia suruh lu potong apa gimana? Ya enggak, guanya sadar. Sudahlah, gua harus membangun andika yang baru. Makanya berubahlah jadi babang tampan itu. Tapi lu memang bagusan sekarang sih. Iya, kalau dulu Rambutnya memang kuku. dulu begini banget sih ya. Nutupin banget. Ternyata raya. kita tahu kenapa dia tutup. Si gila ini mabok mulu. Matanya merah. Matanya daripada gua nggak dipakai nyanyi lagi, udah gua gini gitu. Gigi itu kuning ya. nggak taunya. Kenapa lu nggak pakai kacamata sih? Enggak pede dulu pakai Kacamata hitam gitu. Ya, belum Oh, pede. ada dulu. si raja, ada si raja. Pak Dadang. Padadang. Iya benar. Ada si Padadang. Enggak, emang dulu belum pede untuk pakai kacamata juga kan. Karena orang pakai kacamata itu kalau dari kampung bos. Oh, Pakai kacamata, woi bos tuh. Gitu. oh, ada gitu Kita ya. belum jadi bos, bekas orang susah. Bekas orang susah. Berarti bos itu orang bekas orang susah ya. Iya. Wah, gua nggak mau dipanggil bos. Makanya udah bener manggil suhu. Brother, gua ini banget tuh. Gua amazed sama cerita lu. Wah, Hidup sampai sini lu seneng gua kan. roller coaster dan apa ya, gue bilang worth it untuk yang lu dapat sekarang sih. Amin kan. Udah pantas kan ya? Udah pantas. Lu Pantas nggak- diinjak batang leher gua. udah enggak sih ya. Udah nggak boleh. Udah nggak pantas lagi lu dikeset orang. Amin. Karena biarpun lu dikeset, lu nggak pernah ngesetin orang. Nggak. Nah itu yang Capek. Bodo amat. Paling yang gua kesetin adik-adik gua malah. ada Lu tuh kayak gitu, malas amat lu udah kesit lu. Lu kalau nggak kayak gitu nggak makan. itu bukan ngesetin dong. Maksudnya Nyambuk. gua keras tuh hidup gua sampai begini ya kan. Tapi kan pemikiran kita sama orang itu kadang beda kan. Yang mereka pikirin kok, kakak gua marah-marah, kakak gua ngoceh-ngoceh nih. Beda pasti pendapat orang kan. Makanya lebih baik ngedidik adik daripada ngedidik orang. Kalau ngedidik orang pasti tersinggung. Cara penyampaian kita sama orang kan pasti beda pendapat kan. Gua nggak suka sama orang itu. Iya lu susah. Gua mau ngelakuin kebaikan juga di depan lu. Lu nggak suka sama gua, percuma. Dia nggak suka sama kita. Wah, apa kabar nih makan lo? Dari awal dia udah nggak suka kan sama kita. Susah. Jadi gua nggak mau pendapat kayak gitu, lebih baik adik gua aja. Suka nggak suka, lebaran kita ketemu. Lu nggak suka nih gua marahin, ya lebaran tetap ketemu kan, salam-salaman lagi. Namanya keluarga. Tapi orang lain nggak mungkin ketemu. Yang ada nanam kebencian orang itu sama kita. Itu sih kalau gua. Berarti lu tulang punggung keluarga sekarang. Ya. Ya kalau zamannya main gundu tuh kelereng, uncak sekarang. Oh, Uncaknya keluarga. Uncaknya keluarga Jadi sekarang. gua lebih ngerasa ngebeban juga nih. Pundak gua bawa keluarga nih bahaya. Kalau gua jatuh, sekarang udah bisa berpikir berapa orang kru gua nih, berapa puluh kru gua nggak makan kalau gua masalah lagi. Tapi tetap Mereka adanya punya di sini anak. lu, Pak. Ya, Pada saat lu baik, lu menginikan banyak orang, insyaallah. Allah kasih rezekinya lewat lu. Insyaallah kan. Amin. Mamen, ini yang dengerin sampai akhir. Yang ya kalian yang kalau yang pernah ngejudge brother gua ini, Jas lagi, gua seneng. lu angkat topi lu sekarang. Karena ya memang itu yang harus kita lakukan. Karena kita belum tentu kita siap jadi dia loh. Ya. Belum tentu loh. Orang jatuh yang hebat itu pas pada saat bangunnya. Oh kalau lu udah jatuh lagi bangunnya jatuh. Iya. Kayak Berulang-ulang. Gila jatuh bangun jatuh Ya, bangun. makanya gua ngefans sama Mikey Z. Iya jatuh Iya, bangun. jatuh bangun terus. Oke. Tapi tetap bangkit. Insyaallah. Itulah. Demi keluarga dan anak-anak. Betul banget. Ya sama kayak lagunya Almarhum Pancel lah. Demi kau dan si buah hati. Oh, Terpaksa aduh. kita harus begini. Iya. Gitu. Apa misalnya nih di depan sana nih ada anak-anak band yang lihat apa segala macam. Lu kan pernah jatuh kayak gitu. Ya.
Apa masukan lu untuk, ini banyak juga teman-teman kita yang lagi di bawah nih, panggilnya lagi nggak ada. Apa sih yang kuncian buat mereka supaya ke-trigger? Sebenarnya lebih ini sih Kang, gue lebih apa ya, pengalaman gue ya. Jadi gue ngasih kata-katanya sesuai dengan pengalaman gue. Iya dong. Hidup bukan harus jadi apa yang kita mau. Hidup bukan jadi apa yang kita mau. Oke. Harus jadi apa yang kita mau. Harus. Hidup bukan harus jadi apa yang kita mau. Hidup. Semua mau nanti. Oh, jadi lu bukan, hidup itu bukan harus yang lu mau aja. Iya, gitu. jadi kalau kita hidup tuh harus semau kita. Pasti kita semua mau, nggak mikirin yang lain. Jadi harusnya gimana? Hidup bukan harus jadi apa yang kita mau. Oke. Tapi hidup jadilah yang terbaik buat kita, keluarga kita. Udah titik. Gak usah yang Itu lain aja. dulu, Nggak itu usah yang dulu. lain. Kita dan keluarga kita aja. Itu aja. Temen nanti. Ketika sukses, temen datang lagi. Udah. Karena keluarga pada saat susah dan sukses pasti ada ya? Ya, pasti ada. Pasti dia ada di belakang kita. Anak-anak kita itu pasti pengen orang tuanya lebih dari itu. Jadi, hidup bukan harus jadi apa yang kita mau. Tapi jadilah yang terbaik buat kita dan keluarga kita. Udah. Cukup. Ya, itu Simpel. Kalau kita mikir keluarga kita, anak-anak kita pasti mau kerja. Apapun kita lakuin. Anak-anak main di belakang lo. Kalau kita sayang pasti kita kerja ya? Ya. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Gue sayang tapi gue nggak ada kerjaan. Ya ngapain? Itu mah berarti. ngeluh namanya. Iya, ngeluh. Banyak orang yang lebih susah dari kita kan. Ya. Tapi harus jadi yang terbaik buat mereka. Apapun itu mereka nggak perlu tahu. Mau gua ngerampok sekalipun nggak ada urusan. Yang penting mereka makan, Yang penting mereka mereka happy. Ya. Luar biasa, men. Wah, lu harus selalu kalau kayak begini masuk ke partai, Pak. Lu harus Udah masuk bantu, partai. Udah masuk Partai partai. Moran Maret ntar lagi. Oh iya. Oh, pokoknya doain kan. lah. Oh iya, Pak, iya dong. Iya serius tapi ya udah ya. Ya, pelan-pelan. Pengen tahu. Gua kan nggak pernah nge-host. Akhirnya nge-host. Jadi lu udah Nggak bisa pernah main film. Akhirnya main film. main film. Nggak pernah nyanyi. Dari awal gue udah nyanyi. Oke. Sekarang gue nggak pernah politik. Coba gue lihat ada apa sih politik gitu. Yang penting gue nggak seujon. Tapi beneran lu mau ke politik? Insya Allah. Nah sekarang gini, di politik, lu tahu dong, lu pasti disangkanya korup lah, lu lupa sama Ya. rakyat lah pas itu jadi. Menanggapi itu nanti gimana? Gue akan jawab pertanyaan mereka. Sebelum gue nyalon politik, gue sudah terkenal. Sebelum gue nyalon politik, gue sudah bekerja. Jadi buat apa gue mempolitikan orang? Sekarang gue tanya, mau lo orang apa? Kalau gue jadi, insya Allah gue kabulin. Kan gitu, selesai. Gue udah punya semuanya. Mau nyari terkenal, percuma kan udah terkenal juga. Iya betul. Mau nyari uang, semua orang seluruh Indonesia ini insya Allah tahu gue ini kerja. Iya. Ngapain gue nyari uang di situ? Iya iya. Cuman gue pengen tahu ada apa kelicikan di situ. Oh malah lu pengen tahu. Pengen tahu ada apa sih kelicikan di situ. Wah, lu bahaya lu Pak, lu ngelawan ombak Oh, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Kalau demi kebaikan gue siap, walaupun endingnya gue masuk penjara, nggak masalah itu. Sah-sah aja. Gue doain lu jadi. Amin. Ya, tapi titip ya Pak. Thank Gue you, cuma satu titip. Kalau lu jadi, tolong perhatiin musisi Pak. Ya itu sih kan. Musisi banyak yang meninggal atau banyak yang hari tuanya miskin. Iya miskin itu sih. Yang Ya, gua kita harus pernah perjuangin. sampai di situ, ya gimana lah caranya gue nggak tahu lu nanti. Bismillah. Bismillah ya. Ya. Thank you banget Pak Sama-sama Kang. Pokoknya mudah-mudahan lu sukses. Gua atur nuhun sehat, sampai sini. terus sama keluarga semuanya juga terangkat lagi. Amin, 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 Banyak yang tertolong dan Amin. terbantu oleh Makasih, lu. Kang. Amin, Itu Kang. yang penting. Insya Allah. Gue jadi speechless ya. Dia gila juga sih anaknya. Thank you yang udah dengerin sampai habis. Amin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan barokah. Amin. Mudah-mudahan semua yang kita obrolin ada dapat manfaatnya orang ya. Ya pasti. Karena kan di luar sana banyak orang yang nggak tahu tentang orang kesuksesan orang tuh. Oh, susah, Potong-pompas. bukannya seneng doang. Susahnya banyak banget yang nggak perlu disebutin. Man ya karena ini waktunya terbatas juga. Iya. Yang nonton juga ngerinya boring kan, nanti kita lanjutin di episode berikutnya. Masih ada Atau sambil nyanyi episode Iya, berikutnya iya, kan. iya, iya. Habis sedih, seneng, suka, duka kita nyanyiin ke mereka gitu. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Pokoknya apapun. Thank you, sehat-sehat semuanya. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu.
Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.